Selamat sore Bu. Iya, sore. Dengan Ibu siapa? Bu Nov. Oh ya, perkenalkan Bu, saya Bidan Devi. Sebelumnya saya menutup tiranya ya Bu ya, untuk menjaga privasinya. Ada yang ingin, ada keperluan apa Bu? Keluhannya apa? Begini Bu, tidak ada keluhan. Cuman ini saya mau nanyakan tentang apa itu dendul serviks yang bagus atau tidak bagus, yang normal lah, intinya saya ingin tahu karena ini saya betul-betul dari ponakan. Memang suhu basah berarti ya, suhu basah tubuh. Oh, Ibu sudah mengetahui apa itu suhu basah? Belum pernah. Oh, baik Bu. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya, konseling di sini agar Ibu mengerti tentang suhu basah dari pihak kesehatan ya Bu ya, tidak dari orang lain. Kemudian metode suhu basah tubuh, yaitu suhu basah tubuh adalah suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi. Suhu tubuh basal adalah suhu tubuh sebelum ada aktivitas maupun yang biasanya diambil pada saat bangun tidur dan belum meninggalkan tempat tidur. Kemudian efektivitas metode suhu basal yaitu badan cukup baik dengan angka kegagalan. Efektivitasnya itu 0,3 sampai 60 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahunnya. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida, ataupun metode kalender atau pantang berkala. Kemudian keuntungan metode suhu basah tubuh yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur. Yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi. Yang ketiga, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lendir serviks. Kemudian yang keempat, berada dalam kendali wanita. Yang kelima, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang keterbatasan metode suhu basal. Keterbatasannya meliputi membutuhkan motivasi. Jadi harus ada dukungan dari keluarga maupun suaminya sendiri ya Bu ya. Perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami. Suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit seperti kurang tidur, stres, atau tekanan emosional, mengonsumsi alkohol, penggunaan sedatif, imunisasi, faktor iklim, dan gangguan saluran cerna. Kemudian apabila suhu tubuh tidak diukur pada sekitar waktu yang sama setiap harinya, ini akan menyebabkan ketidakakuratan suhu tubuh basal. Kemudian tidak mendeteksi permulaan masa subur sehingga mempersulit untuk mencapai kehamilan. Yang terakhir itu membutuhkan masa pantang yang panjang atau yang lama. Kemudian teknik pengukuran metode suhu basal tubuh yaitu umumnya ini digunakan untuk termometer khusus dengan kalibrasi yang diperbesar. Kemudian atau jika tidak tersedia, menggunakan termometer merkuri. Termometer elektronik itu tidak disarankan karena kurang akurat ya. Kemudian waktu pengukurannya harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak setidaknya 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat yang lelap. Pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal vaginal selama 1 menit. Kemudian pengukuran suhu tubuh basal harus dilakukan dan dicatat setiap harinya. Kemudian gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal. Terus abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau
gangguan yang lain. Kemudian menarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai ke 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung atau garis suhu. Kemudian periode tak subur itu mulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di atas garis pelindung atau suhu basal. Hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid sehingga sore ketiga kenaikan secara berurutan. Nah, itu suhu basal tubuh itu setelah masuk periode masa subur. Nah, masa pantangnya itu untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dari metode ovulasi. Kemudian juga harus memperhatikan kondisi lendir subur dan tak subur yang dapat diamati. Jadi semuanya harus dipantau. Bagaimana Bu? Apa yang saya sampaikan? Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ini termasuk metode apa ya Bu ya? Metode suhu basal. Iya, yang alamiah ya. Ibu bisa mengulanginya sedikit Bu, 1-2 poin. Oh iya, yang saya pahami tadi itu membutuhkan motivasi ya dari suami dan keluarga. Dan kedua itu tentang lendir serviks itu kita harus memantau antara memperhatikan ya di masa subur maupun tidak subur. Iya benar sekali, berarti Ibu sudah paham. Terima kasih ya Bu ya. Selamat sore, semoga bermanfaat. Selamat sore Bu. Iya, sore. Silakan duduk. Dengan Ibu siapa? Bu No. Oh iya, perkenalkan Bu, saya Ibu Bidan Devi yang iya. bertugas pada sore hari ini. Ini keluhannya apa ini Bu? Nggak ada keluhan. Cuman ini Bu, saya mau tanyakan tentang KB alami itu seperti apa ya? Oh ya, baik. Saya jaga privasinya ya Bu ya. Sebentar, tutup tirai. Ibu sudah mengetahui apa itu metode alami? Belum pernah. Oke, baik Bu. Di sini salah satunya yaitu tentang kontrasepsi metode simptotermal ya Bu ya. Simptotermal ini yaitu metode simptotermal merupakan metode keluarga berencana alamiah atau KBA yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode simptotermal mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa serviks ya. Kemudian kontraindikasinya pada metode simptotermal ini yaitu pertama, yang tidak ada komitmen antara pasangan suami dan istri untuk menggunakan metode simptotermal ini. Kemudian wanita yang tidak dapat mengamati hari suburnya karena sifat wanita itu sendiri atau alasan yang lainnya, Terus wanita yang ragu apakah dia mampu tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi barier minimal 10 hari setiap bulannya, atau menerapkan metode kontrasepsi lain di hari yang tidak amannya. Jadi harus dilakukan. Kemudian wanita yang mempunyai resiko kesehatan atau medis tertentu yang membahayakan jika dia hamil. Kemudian wanita yang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi suhu basal tubuh, keteraturan menstruasi maupun produksi lendir serviks. Kemudian di sini juga ada keuntungannya Bu. Keuntungannya metode simptotermal yaitu tidak ada efek fisik seperti obat-obatan, alat dan bahan kimia atau operasi yang dibutuhkan. Kemudian aman, ekonomis, kemudian meningkatkan hubungan kerjasama antara pasangan. Jadi kekeluargaannya lebih semakin erat. Kemudian dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Tidak memerlukan tindakan lanjut atau alat kontrasepsi lain setelah belajar metode simptotermal dengan benar.
Jadi ini dapat dihentikan sewaktu-waktu ya Bu ya. Kemudian kerugian metode simptotermal yaitu teknik simptotermal ini tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi berpenyakit pasca perjalanan maupun mengonsumsi alkohol. Kemudian metode simptotermal kurang efektif karena penggunaannya harus mengamati dan mencatat suhu basal tubuh maupun perubahan lendir serviks. Metode simptotermal ini memerlukan kerjasama antara pasangan suami dan istri. Jadi harus kompak, harus dari hati ya. Penggunaan simptotermal ini harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar dari tenaga medis yang profesional. Kemudian efek sampingnya yaitu komplikasi yang langsung tidak ada sih. Kemudian persoalan timbul bila terjadi kegagalan kehamilan karena data-data yang menunjukkan timbulnya kelainan janin sehubungan dengan terjadinya fertilisasi oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu matang. Kemudian seperti itu Bu yang saya jelaskan. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya, sudah mengerti Bu. Ya, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bisa diulangi sedikit Bu? Yang tadi saya dengar dari beberapa yang Ibu juga jelaskan, itu tuh sangat aman, terus ekonomis juga, terus antara pasangan suami istri itu saling ya kerjasama ya, dalam melakukan masa kontrasepsi apa tadi Bu? Kontrasepsi apa tadi? Simptotermal. Iya, saya maksud tadi. Saya kurang mau bicaranya agak susah Bu, maklum orang awamnya kayak gitu. Nah ini itu berarti Ibu sudah paham ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas Iya, saya sudah paham. Iya. Terima kasih ya Bu ya, selamat sore. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Iya, pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Novri. Iya, perkenalkan saya Bidan Devi Bu. Sebelumnya saya izin untuk menutup tiranya terlebih dahulu ya Bu. Ada yang ingin ada keluhannya Bu? Keluhannya apa Devi? Oh iya, begini Bu Bidan. Di sini saya mau tanya tentang kontrasepsi suhu basal itu apa ya Bu? Oh iya. Suhu basal tubuh atau kalau nggak salah itu? Oh iya Bu, baik. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Jadi tujuan konseling di sini agar Ibu mengerti dengan akurat ya Bu ya, tidak dari orang-orang lain ya. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Lender Cervix. Metode Lender Cervix atau metode ovulasi merupakan metode keluarga berencana alamiah atau KBA dengan cara mengenali masa subuh dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir cervix dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Kemudian kelebihan metode lendir cervix yaitu yang pertama memungkinkan setiap kehamilan direncanakan. Yang kedua dapat membantu pasangan yang ingin hamil. Yang ketiga tidak berbahaya karena menggunakan cara yang alamiah. Yang keempat ekonomis. Yang kelima praktis dan mendidik kemandirian. Yang keenam murah dan mudah, tidak bertentangan dengan agama apapun. Kemudian meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana. Kemudian menambahkan pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami dan istri. Yang kesembilan memungkinkan mengeratkan relasi atau hubungan melalui peningkatan komunikasi antara suami dan pasangannya. Kemudian kerugiannya itu juga ada. Kerugian lendir cervix yaitu yang pertama membutuhkan komitmen, jadi harus dari hati sendiri, suami juga mendukung, istri juga siap. Kemudian perlu diajarkan oleh spesialis KB alami. Kemudian dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode. Kemudian melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai oleh beberapa wanita. Kemudian membutuhkan pantangan
jika terdapat keadaan menyulit penentuan lendir serviks, yaitu keadaan fisiologi. Keadaan fisiologi ini sekresi vagina karena rangsangan seksual. Kemudian yang kedua, keadaan patologi. Keadaan patologi ini seperti infeksi vagina, serviks, penyakit-penyakit dan pemakaian obat-obatan. Kemudian keadaan psikologis. Keadaan psikologis ini seperti stres maupun fisik dan emosi. Kemudian teknik metode lendir serviks. Metodenya yaitu yang pertama, catatlah setiap kali pengamatan dilakukan dengan suatu rangkaian. Yang kedua, kode misalnya stiker atau tinta berwarna apapun tulisan tangan. Contohnya yang dipakai untuk mencatat kesuburan. Yang pertama itu pakai tanda merah untuk menandakan perdarahan head. Kemudian memakai huruf A atau hijau untuk menandakan perasaan kering atau kental dan kering. Kemudian menggambar suatu tanda F dan atau biarkan kosong untuk memperlihatkan lendir subur yang basah atau jernih, licin dan mulur. Kemudian memakai huruf L itu digunakan pada warna kuning untuk memperlihatkan lendir tak subur yang kental, putih, keruh dan lengket, itu tidak subur. Kemudian kedua, periksa lendir setiap kali ke belakang dan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu harus sesekali dicek, kecuali ada perasaan sangat basah waktu siang, itu juga harus dicek. Setiap malam sebelum tidur, tentukan tingkat yang paling subur dan beri tanda pada catatan untuk kode yang sesuai seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Lendir itu mungkin akan berubah pada hari yang sama. Tidak diperbolehkan memasukkan jari ke dalam vulva untuk mencari lendir karena dapat melukai ya Bu ya. Kemudian ketiga, abstin atau pantang senggama paling sedikit itu 1 siklus sehingga klien akan mengenali hari-hari lendir, mengenali pola kesuburan, ketidaksuburan dengan bimbingan pelatihnya. Kemudian menghindari senggama pada waktu haid itu jangan dilakukan. Kemudian pada hari kering setelah haid itu aman untuk bersenggama selang 1 malam atau aturan selang-seling. Kemudian hindari senggama segera setelah ada lendir jenis apa juga atau perasaan basah muncul antara aturan awal tadi. Kemudian tandai hari terakhir dengan lendir jernih, licin dan mulur dengan tanda X. Jadi tanda X itu untuk menandai lendir jernih, licin dan mulur. Kemudian setelah hari puncaknya itu hindari senggama untuk 3 hari berikut, siang dan malam aturan. Jadi harus memilih aturan. Kemudian mulai dari pagi hari keempat setelah kering, ini adalah hari-hari yang aman untuk bersenggama sampai haid yang berikutnya. Kemudian begitu Bu yang saya sampaikan, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu kan sudah mengerti, boleh diulangi sedikit Bu? Oh ya, yang tadi saya paham dari tentang ada kontrasepsi massal tubuh, basal tubuh itu digunakan pada saat bangun tidur sebelum melakukan aktivitas ya Bu ya. Dan yang kedua ini yang saya paham itu tadi seperti kode-kode dari huruf ke huruf, intinya kayak warna-warna ini. Ibu sudah paham ya Bu ya. Terima sudah. kasih ya Bu ya atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Selamat pagi.